Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hadrian Mainar terutama untuk menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari properti, ada BSDE, direkomendasikan spekulatif buy dengan posisi support yang bisa diperhatikan di 1060 dengan posisi resisten hingga 1325. Kemudian dari konstruksi ada ADI juga direkomendasikan spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 416, resisten hingga 476. Kemudian Inco direkomendasikan buy di 5.600 hingga 6.725. Dan terakhir ada Goto, juga direkomendasikan spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 81 dan resisten hingga 106. Tadi pun juga sempat kita singgung. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan trader pasar modal dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Hadrian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari sektor properti, Pak, BSDE, tapi lebih arah ke spekulatif buy. Analisis Anda? Ya, BSDE hari ini kembali ke atas level MA10 dan MA50 ya. Jadi setelah penurunan kurang lebih selama 2 minggu, dia kembali rebound nih, Universal. Sehingga ada sinyal spekulatif beli dengan volume juga ini cukup baik ya, 1,1 kali dengan transaksi 20 miliar. Resistennya ini sudah disebutkan di area 1235 yang pertama, yang berikutnya di 1325 dengan support di area 1060 sampai 1100. Nah, ini untuk BSDE. Emang secara sektoral properti juga mengalami penguatan juga di perdagangan hari ini ya. Dengan BSDE yang memimpin saya rasa paling oke dibanding emiten-emiten properti yang lain. Baik, tapi lebih ke arah spekulatif buy, Pak Hadrian. Rekomendasinya seperti apa? Apakah mungkin dari profil risikonya masih cukup tinggi atau secara teknikal spekulatif buy paling cocok untuk BSDE saat ini? Spekulatif buy karena masih ketahan di MA20 di area 1160 ini, saat ini di area ketahan di MA20. Nanti kalau ditembus MA20 Anda boleh average up dengan target yang sama seperti tadi. Baik, dari BSDE kita beralih ke saham pilihan kedua dari konstruksi, ada ADI, juga direkomendasikan spekulatif buy. Analisisnya Pak Hadrian? Ya, sebenarnya konstruksi hari ini menguat cukup bersama-sama ya. Ada Wika dan ADI yang saya lihat sebenarnya potensial buy hari ini. Nah, ADI kenapa saya pilih? Karena secara volume spike dia lebih besar ya, 2,49 kali dibanding rata-rata dia selama sebulan. Nah, ini juga tembus MA20 cukup bagus di area tutupnya di 446. Jadi area beli di sekitar 440-an ya, kita area beli. Ini resisten pertama nanti akan di area sekitar 462 sampai nanti 476. Jadi ini memang cukup menarik ya untuk ADI. Saya rasa ada spekulatif beli karena konstruksi juga udah turunnya cukup dalam ya. ADI sempat di 535 di pertengahan Juli, tadi ditutup di area 446. Supportnya kalau teman-teman perhatikan boleh di area 416, support paling jauh. Support terdekatnya di MA10 di area 428. Untuk ADI seperti itu. Baik, Pak Hadrian, ADI dari sisi penguatan seperti apa, Pak? Apakah ini hanya penguatan sesaat saja atau penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir juga sudah didukung dari sisi volume ini? Ya, untuk volume hari ini sangat bagus ya, 2,49 kali ya, dibanding sebulan terakhir nih volume yang cukup besar ya, untuk hari ini 15 miliar transaksi ADI. Kita harapin sih bukan jangka pendek ya, tapi akan dikonfirmasi di hari esok nih. Apakah penguatan ini bisa berlanjut? Biasanya kan kalau properti kalau lagi lanjut dia suka berhari-hari. Nah, kita coba lihat besok jika bertahan di area 460 nih, dia tembus resisten pertama nih. Nah, itu berarti menarik nih, ini akan bisa potensi rally nih untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini konfirmasinya di hari esok nih, kita lihat ADI. Baik, dari semoga tidak jangka pendek ya. Oke. Baik, itu tadi untuk ADI dan beberapa rekomendasinya dan lebih ke arah spekulatif buy. Tadi juga sudah sampaikan support dan resisten yang bisa diperhatikan. Kita beralih ke saham pilihan ketiga untuk Inco, Pak Hadrian. Kalau kita perhatikan dari beberapa saham-saham berbasis nikel ini, tampaknya Inco masih kurang atraktif jika dibandingkan dengan saham-saham berbasis nikel lainnya, Pak Hadrian.
Betul, ya. Inco saat ini sebenarnya selama 4 hari terakhir atau 5 hari terakhir sebenarnya berkutat di area support ya. Dia ada support di 5925 dari harga pertengahan Maret nih. Nah, jadi ini berkutat nih sudah kira-kira 4, 5, 9 hari merah sebenarnya. Tapi kalau dihitung dari awal Agustus nih merahnya udah cukup dalam ya dari level 7.000 sampai ke level 6.000 saat ini ya. Nah, tapi ini ada potensi menarik karena dia akan mau mulai cross up area MA10 ya. Ini memang masih spekulatif beli di buy on support. Ya, kalau teman-teman tembus level 6.100 ini boleh average up secara bertahap gitu ya. Jadi ini masih di level support tapi sifatnya buy on support dengan spekulatif ya. Karena supportnya juga jadi jangan terlalu jauh. Bisa teman-teman batasi di area 5.000 sekitar 5.600 sampai 5.750 untuk level support Inco. Baik, resistennya cukup lebar ini, bisa ke 6.700-an, Pak Hadrian. Ini sampai kapan, Pak? Ini agak swing, agak jangka panjang, Pak. Mungkin bisa 3 bulanan, Pak. Tapi kalau jangka pendek, support resisten terdekat di area mungkin di 6.350 dulu nih, di area MA20 dulu. Tapi kalau ngomong 3 bulanan ke depan, bisa jadi sampai akhir tahun ini akan menuju level 6.700-an nih. Baik, dari Inco kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari teknologi ada Goto. Tadi pun juga sempat kita ulas supportnya di 81, resisten hingga ke 106, lebih ke arah spekulatif buy. Rangkuman singkat saja untuk Goto. Ya, Goto tadi seperti yang kita bilang udah nembus MA10, spekulatif beli dengan resisten pertama di 96, resisten kedua di 106. Support pertama sebenarnya di 83 di low yang kemarin, support berikutnya adalah di area 81. Itu harga terendah Goto dari sepanjangnya di IPO gitu. Baik, tapi ketika Goto dengan pola pergerakannya saat ini, memang hari ini menguat, kemudian juga dari pola pergerakan sebelumnya tiba-tiba mengalami koreksi yang cukup dalam. Support Anda katakan 81, ketika 81 ini dijebol ke bawah, Pak Hadrian? Saran saya switching langsung, karena berarti kurang baik ya. Karena itu udah support sepanjang masa dia saat ini dari IPO sampai sekarang ya. Baik. Potensi koreksi lebih dalam malah lebih terbuka lebar. Jadi saran saya bagi investor biasanya lebih cenderung switching kalau itu terjadi ya. Gitu. Oke, ada BSDE, ADI, Inco, dan Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita pasti punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami, sudah masuk beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk saham LTLS, Pak Hadrian, sudah beli di harga 1.000, Pak. Kalau mau cut loss di harga berapa untuk LTLS? Sorry, sama Pak? LTLS, Pak. LP. Lautan Luas TBK. Sorry, London. Tango, ya? London. Iya. Lautan Luas, Pak. Iya, LTLS ya. Ya, silakan, Pak Hadrian. Dia beli di harga berapa? 1.000, Pak. Penutupan hari ini 990. Masih tipis sepertinya. Yang jadi concern adalah saat ini saham ini tidak terlalu liquid ya, Pak. Jadi likuiditasnya hanya 7 juta perak per hari transaksinya. Jadi bagi investor, saham-saham seperti ini sebenarnya sebaiknya dihindari dulu karena belum ada likuiditas di pasar ya. Tapi jika Anda beli di harga 1.000 sebenarnya kan belum terlalu jauh dengan penutupan hari ini. Nah, support yang Anda bisa lihat saat ini adalah yang terdekat di area support terdekatnya ya area 950 ya Pak. Itu area support pivotnya gitu ya 950 ya. Secara saham sih sebenarnya udah turun cukup dalam ya dari 1.500 ke 990 ini. Tapi yang jadi concern adalah tidak terlalu liquid. Transaksi hariannya hanya 7 juta perak, jadi ini sebaiknya dihindari dulu, atau ya investor kalau mau keep, mungkin mesti baca fundamentalnya apakah ada dividen, insentif atau segala macamnya ya, karena secara tradingan dia tidak terlalu menarik gitu ya. Baik. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan saham perbankan Big Cap ini untuk BBRI. Pak Hadrian, untuk jangka pendek sampai dengan akhir tahun juga sudah punya harga di 5.700. Apalagi BBRI akan rilis laporan keuangan minggu ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham, berapa support dan resisten yang bisa diperhatikan? Analisis Anda untuk BBRI. Untuk BBRI ya, satu tutupan di 5.600, support, ini sebenarnya lagi sideways ya, supportnya di 5.450, terendah di Agustus, dengan resisten di 5.750, jadi range-nya lagi pendek nih, di tengah-tengah ya.
2,7% ke resisten, 2,7% ke support. Jadi di tengah-tengah. Sepertinya akan sideways aja sampai ngapun keuangan, malah cenderung mungkin ini akan ada take profit jangka pendek kalau secara ngapun keuangan saham ini bisa cenderung menguji resisten ya menurut saya. Secara fundamental sih bagus, ngapun keuangan juga saya rasa biasanya profit, jarang banget BBRI tidak profit, jarang banget. Jadi secara sentimen harusnya tetap bagus dan normal ya, cuman tinggal apakah di over konsensus apa di bawah konsensus, itu aja nanti kita mesti lihat konsensusnya di pasar kira-kira profitnya berapa persen nih yang BRI punya gitu ya. Punya di 57 Pak Hadrian dalam hal ini secara teknikalnya, di hold saja untuk sementara. Di hold aja, nggak masalah. Atau Anda level supportnya di 5450 nih, sama bertahan di atas level tersebut sih nggak ada masalah, Anda boleh hold. Baik, selanjutnya menanyakan saham RMKO dari Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis teknikalnya untuk RMKO. Royalty Mulia Kontraktor Rindo Tbk. Tampaknya IPO belum terlalu lama ya, kayak mungkin IPO di akhir Juli ya. Harga sekarang di 330 dengan tertinggi 700. Saran saya sih ini sebaiknya dihindari dulu ya Bu, gitu. Saya nggak tahu apa ada IPO bidangnya apa, saya belum pelajari, tapi ini secara teknikal sih kurang baik ya Bu, belum ada level support yang bisa diwaspadai juga, jadi cenderung ini distribusi dari IPO, mereka distribusi ini ya sahamnya gitu, jadi belum ada sinyal beli sama sekali, untuk investor pun dihindari dulu deh. Baik. Jawaban untuk Ibu Liana di Surabaya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan saham SMIL, Pak Hadrian, nyangkut di 170. Secara teknikal, bagaimana potensinya 1 hingga 2 pekan ke depan? SMIL, Anda nyangkut 170, berita bagus karena saham ini sebenarnya sedang uptrend jangka pendek, dia sudah breakout resistennya di tanggal 23 Agustus nih, di 154. Saat ini tutup 163, potensi menguat menguji resisten di 174 Pak. Jadi kalau 170, saran saya Anda break keep dengan target resisten 174 dengan support di MA10 di 154. Itu yang terbaik untuk SMIL sih. Likuiditas oke, potensi chart juga lagi breakout, jadi Anda boleh keep. Baik, jawaban untuk Wijang dari Riau, dan terakhir ada satu pertanyaan lagi ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini Pak Hadrian. Untuk Telkom, bagaimana peluang balik ke level 4.000-an sampai dengan akhir tahun Pak Hadrian? Nah, Telkom 4.000-an ya. Ini kalau saya lihat sih masih berkutat di area 3.600 sampai 3.800 dulu nih. Dia akan sangat konsolidasi jangka panjang nih. Belum ada kelihatan akan ke level 4.000 ya sebenarnya dalam jangka pendek ya. Saya lihat dia akan menguji banyak resisten nih di 3840 sampai 3850 ini akan jadi resisten kuat dia nih, area MA50. Nah, kalau itu ditembus Pak 3850 itu baru nanti level 4.000 baru bisa kelihatan gitu. Saya rasa kita lihat bertahap dulu. Analisis untuk Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan terima kasih untuk Pak Hadrian yang sudah hadir dan bergabung di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Hadrian. Sama-sama Mas Devi, sehat selalu juga. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hadrian Maina Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.